Oke, nah balik lagi ya di channel YouTube ini. Nah, kali ini aku membahas mengenai vektor. Jadi, video kali ini masih berhubungan dengan video sebelumnya di vektor bagian pertama, kedua, dan ketiga. Nah, jadi kali ini di vektor bagian keempat ini aku mau bahas mengenai perkalian vektor. Nah, jadi kalau sebelumnya kita udah bahas operasi-operasi di vektor, itu ada penjumlahan, ada pengurangan, kemudian ada perkalian vektor dengan skalar, kemudian mencari besar vektor. Nah, jadi kali ini aku akan bahas untuk perkalian vektor, yaitu perkalian titik atau perkalian dot. Nah, jadi sebelumnya untuk di perkalian vektor dengan skalar, kalian bisa tonton video yang ini. Nah, jadi kalian bisa ulang lagi, bahas kembali bagaimana perkalian vektor dengan skalar. Nah, setelah itu baru masuk ke perkalian dot ini. Oke, nah biar nggak bingung, mari kita simak pembahasan berikut ini. Let's check this out. Oke, nah kali ini kita akan bahas perkalian skalar di buah vektor. Jadi yang pertama itu ada perkalian titik atau dot product namanya. Jadi di sini di perkalian titik, jadi ada vektor A di sini dan vektor B. Nah, jadi perkalian titik ini atau perkalian vektor ini itu dapat didefinisikan sebagai perkalian antara vektor A dan vektor B yang searah. Nah, kemudian mereka itu membentuk sebuah sudut. Jadi sudut ini kita namakan sudut theta ya. Nah, di sini ada garis, kita proyeksikan garis tegak lurus sehingga dia membentuk segitiga siku-siku. Jadi yang searah dengan vektor A itu nanti A cos theta, yang searah vektor B cos theta. Jadi perkalian titik dua buah vektor antara vektor A dan vektor B itu dapat kita tulis dengan vektor A titik vektor B. Jadi perkalian titik ya pakai titik gitu. Nah, kemudian secara matematis perkalian titik dapat ditulis dengan rumus. Jadi ini ada rumusnya untuk perkalian titik atau dot product tadi. Ada vektor A kali vektor B. Itu perkaliannya itu panjang vektor A dikali panjang vektor B kali cosinus theta. Jadi dikali dengan sudut yang membentuk dua buah vektor tadi antara vektor A dan vektor B tadi. Jadi ini ada keterangannya ya, bisa dibaca lebih lanjut. Nah, berikutnya yang perlu diperhatikan juga, kalau hasil perkalian titik antara dua buah vektor itu nanti hasilnya itu skalar. Jadi nanti dua buah vektor ini kalau kita kalikan titik ya atau dot product itu nanti dia akan menghasilkan skalar. Jadi nanti hasilnya skalar. Oke, nah kita akan bahas contohnya ya untuk perkalian titik tadi atau dot product tadi. Jadi diketahui panjang vektor A itu 5 satuan dan panjang vektor B 6 satuan. Nah, jika sudut yang dibentuk oleh kedua vektor itu adalah 60 derajat, itulah perkalian titik antara vektor A titik vektor B. Jadi di sini kita akan melakukan operasi perkalian titik antara vektor A dan vektor B. Jadi di sini sudah diketahui ini vektor A-nya itu tadi 5 satuan ini tadi ya. 5 satuan, vektor B-nya itu ini 6. Kemudian ada sudutnya, tetanya itu 60 derajat. Jadi kita selesaiin ya. Jadi diketahui panjang vektor A 5, panjang vektor B 6 dan sudutnya itu 60 derajat. Jadi di sini kebetulan panjang vektornya udah diketahui gitu kan. Jadi udah langsung ketemu nih panjang vektornya. Jadi nggak perlu lagi kita cari panjang vektor dari vektor A tadi atau vektor B tadi. Jadi seperti itu. Nah, namanya juga contoh ya. Pasti mudah. Kalau yang sulit itu ya soal gitu. Oke, nah jadi langsung aja masukkan ke rumusnya tadi. Vektor A kali vektor B, vektor A dot vektor B itu sama dengan panjang vektor A kali vektor B kali panjang vektor B dikali cos theta. Jadi panjang vektor A-nya sudah diketahui, panjang vektor B-nya juga sudah diketahui. Jadi tinggal kita masukin aja angkanya, jadi 5 dikali 6 dikali cos theta-nya tadi 60 derajat. Ini tadi 60 derajat. Jadi 5 kali 6 itu 30 dan cos 60 derajat itu setengah. Jadi nanti di akhir akan ada nanti ya tabel sudut-sudut istimewa di trigonometri. Jadi kalau kalian belum belajar, jadi bisa lihat di situ untuk tabelnya. Jadi nanti ada perhitungannya mulai dari sinus, kosinus sampai tangen. Jadi di situ nanti ada perhitungannya untuk sinus 60, kosinus 60 berapa. Jadi tinggal 30 dikali setengah itu sama dengan 15. Oke, nah seperti itu. Mudah ya.
contoh jelas mudah ya. Nah, berikutnya masih di perkalian skala 2 vektor, jadi kita akan bahas perkalian titik pada vektor satuan. Nah, di perkalian titik pada vektor satuan ini, nah misalkan di sini ada vektor IJK, jadi ini pada R3 ya, atau pada ruang. Ini vektor IJK, ini sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z ya. Nah, merupakan vektor yang tegak lurus satu sama lain. Jadi kita perhatikan ini, antar vektornya saling tegak lurus. Nah, maka dari itu, kalau di tegak lurus berarti sudut yang dibentuk itu 90 derajat ya. Jadi I dengan K itu 90, I dengan J 90, dan J dengan K juga 90 derajat. Nah, jadi hasil perkalian titik dua buah vektor pada satuan tersebut adalah, nah jadi kalau vektor I kita kali dengan I juga, maka nanti hasilnya 1 dikali 1 cos. Nah, kalau I dengan I kan berarti nggak ada sudut yang dibentuk ya, berarti kan garis lurus ini aja. Jadi cos 0 derajat. Nah, 0 derajat itu cos 0 1. Jadi 1 kali 1 kali 1 itu 1. Nah, jadi kalau I kali I nanti itu hasilnya 1. Kemudian itu juga dengan J kali J dan K kali K. Namun hal yang berbeda untuk I kali J, I kali K, dan J kali K. Nah, kalau I kali J nya, I kali J jadi kan dia membentuk sudut 90 derajat ya. Ini dia ada sudut yang dibentuk 90 derajat. Nah, ini dia. Nah, jadi cos 90 itu kan 0. Nah, cos 90 0, maka hasilnya juga 1 kali 1 kali 0 ya 0 kan gitu. Begitu juga dengan J kali K, dan ini J kali K dan I kali K ya. Ini I kali K. Yang ini I ya. Yang ini vektor I kali K. Seperti itu. Nah, jadi hasil perkalian titik suatu vektor satuan, nah misalkan ada vektor A itu anggotanya AXI, AYJ, AZK, jadi ini di R3 vektornya dan vektor B juga. Nah, kemudian hasil perkaliannya atau perkalian titiknya antara vektor A dan vektor B itu tinggal kita kalikan aja A kali AX kali BX ya. AX kali BX, nanti AX BXI. Jadi ini hasilnya ada AX BXI, kemudian AXI kali BYJ, jadi ini AXI kali BYJ, kemudian AXI kali BZK. Jadi perkaliannya seperti ini ya. Jadi ini kita kali dulu A ke B, AX ke BX, kemudian AX ke BY, kemudian AX ke BZ. Nah, begitu juga dengan AY ke BX gantian sekali, ini ke AY ke BY, kemudian AY ke BZ. Begitu juga dengan AZ ke BX, AZ ke BY, dan AZ ke BZ. Jadi seperti itu. Jadi ini hasilnya. Nah, kita kelompok ini yang I dengan I, J dengan J, K dengan K. Tadi kan kita lihat di sini ya, kalau I dia berbeda, I dan J, itu nanti hasilnya kan 0. Jadi perhatiin aja yang beda nanti itu 0. Jadi yang sama dia nanti hasilnya 1 seperti yang tadi. Jadi yang tersisa tinggal AXI, BXI, AYJ, BYJ, AZK, BZK. Jadi tinggal perhatiin aja vektor yang sama. Jadi vektor yang sama itu kan nanti hasilnya 1, ya nggak mengaruh apa-apa gitu. Yang berpengaruh cuma yang 0 aja gitu. Jadi hasilnya kita peroleh nih AX, BX, AYBY, AZ, BZ. Kenapa? Karena tadi kan ingat I dengan I kan nanti hasilnya 1 ya. Ini tadi. Jadi I dengan I 1, J dengan J 1, K dengan K juga 1. Jadi yang tersisa tinggal AX, BX, AYBY, AZ, BZ. Jadi dengan kata lain, kalau perkalian titik di vektor satuan itu kalikan aja yang seletak deh. Yang seletak. Jadi yang X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z. Jadi seperti itu cara mudahnya. Ini hanya penjabaran secara aljabarnya, bagaimana sih kok bisa ketemu perkalian titik di dua buah vektor itu AX, BX, AY, BY, dan AZ, BZ. Jadi seperti itu. Simpelnya kalikan aja yang seletak. Itu aja. Nah, jadi yang perlu diingat juga di perkalian titik di vektor satuan, kalau dia itu juga berlaku sifat komutatif ya di perkalian, dan penjumlahan juga dia berlaku sifat asosiatif seperti ini. Oke, ini misalkan contohnya di sini ada vektor A itu 2, -3, 4, vektor B 1, 2, 2.
Nah, jadi kalau kita mau mencari hasil perkalian vektor skalar antara A dan B, maka A dot B ya, A kali B 2 min 3 4 kali atau dot 1 2 2. Jadi tinggal kalikan aja anggota yang seletak tadi kan, berartinya tinggal kita kalikan aja yang seletak, berarti 2 dengan 1, ini 2 kali 1, kemudian min 3 sama 2, min 3 sama 2, kemudian 4 sama 2. Jadi hasilnya 2 kali 1, 2, min 3 kali 2, minus 6, 4 kali 2, 8. Jadi 2 tambah minus 6 tambah 8, hasilnya 4. Jadi seperti itu, mudah bukan? Nah, berikutnya contoh yang kedua, ini ada vektor A, 3i, 4j, tambah K, vektor B, min 2i, tambah 2j, minus K. Nah, jadi untuk di perkalian skalar vektor ini, jadi kalau dia penulisan secara baris, kolom ataupun dengan notasi ya, jadi sama aja. Jadi jangan bingung gitu kalau vektornya seperti ini atau seperti ini gitu. Jadi dia sama aja cara perkaliannya. Jadi kalau kita kalikan antara A dengan B juga sama seperti tadi. Jadi kita kalikan yang seletak tadi ya. Jadi 3i dengan min 2i, 4j dengan 2j, kemudian K dengan minus K. Jadi tinggal kalikan aja angkanya 3 kali min 2, 4 kali 2, dan 1 kali min 1. Sehingga kita peroleh hasilnya minus 6 tambah 8 kurang 1, itu hasilnya 1. Nah, jadi seperti itu. Oke, nah jadi tadi ya pembahasan perkalian skalar dua vektor. Jadi kita bahas perkalian titik ya, atau dot product. Jadi tadi sudah kita bahas materinya beserta contoh-contohnya. Nanti di akhir video ada sedikit latihan yang bisa kalian kerjakan untuk mengasah kemampuannya. Jadi satu lagi tadi, kalau di perkalian titik tadi yang menggunakan sudut ya, sinus kosinus tangan, jadi di sini ada sudut-sudut istimewa. Jadi kalian bisa gunakan sudut-sudut tabel ini untuk memudahkan dalam mengerjakan soal. Nah, jadi sekian pembahasan untuk perkalian skalar dua vektor, yaitu perkalian titik atau dot product. Jadi selain ini ada juga ya perkalian cross ya, atau silang dia. Oke, nah terima kasih sudah menonton. Semoga video tadi bermanfaat dan membantu kalian dalam belajar dalam situasi seperti ini ya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe-nya untuk terus mendukung channel ini. Dan seperti biasa, terima kasih.